itu dengan bermandi. Atau disebut mandi besar. Kalau laki-laki mandi junub namanya mandi junub kalau laki-laki. Kalau perempuan namanya mandi besar atau mandi janabah dan juga selainnya. Yang nomor 2, suci badan, pakaian dan juga tempat sholat dari najis yang tidak dimakfu. Nah, ketika kita sholat, nanti pakaian, kemudian badan kita, kemudian tempat kita untuk melakukan sholat itu harus suci. Ya, harus suci. Tidak boleh terdapat najis yang tidak bisa dimakfu. Nah, kalian tahu najis dimakfu sama najis yang tidak dimakfu? Kalian tahu? Kalau tidak tahu kita kupas besok. Besok kalian ada pelajaran ini. Ya, ada izalatun najasa atau yang disebut dalam konteks tabarok. Kemudian ada yang wanita bisa ya. Yang ketiga itu adalah menutup aurat. Sampean kalau sholat itu harus menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Nah, dari kalau dari atas itu dari mana? Dari pusat sampai apa? Betul atau belum? Betul. Kalau perempuan tangan sama wajah. Jadi auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Karena memang kalau muka sama telapak tangan nanti ketika sholat nanti dibuka, tidak boleh ditutupi. Karena sujud pakai dahi. Karena sujudnya nanti pakai dahi. Yang nomor 4 itu adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Sampai kalau mau sholatnya itu harus tahu ini waktunya masuk sholat apa belum. Nah, masuk waktu sholat itu ditandai dengan apa? Azan. Lebih mudahnya itu sekarang azan. Kalau dulu pakai kentongan, kalau ingin masuk itu pakai kentongan. Karena memang azan itu sunnah. Azan itu sunnah. Yang nomor 5 itu menghadap kiblat. Kita sholat itu nanti menghadap kiblat. Kiblat itu apa? Kalau bahasa Maduranya apa? Kalau Jawanya Kulom. Kalau Jawanya Kulom. Itu namanya menghadap kiblat. Yang nomor 6 itu adalah mengetahui bahwa sholat yang dilaksanakan adalah fardu. Kita itu harus tahu niatnya sholat yang kita kerjakan itu tak harus niat yang kita kerjakan untuk sholat itu kita harus tahu bahwa kalau sholat fardu kita harus niat sholat fardu. Kalau sunnah ya harus sholat sunnah. Jadi harus tahu. Yang nomor 7 itu adalah mengetahui cara-cara sholat. Cara-caranya kan bagaimana? Ya seperti tadi. Yang pertama kita harus tahu bahwa di situ diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salat. Terus untuk perbuatannya dan ucapannya apa? Nanti di belakang kita bahas satu persatu. Ketentuannya itu apa saja. Yang nomor 8 itu adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kita sholat itu harus jauh dari hal-hal yang membatalkan sholat. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat kita juga batal atau tidak sah. Itu ya. Nice. Nah ini rukun sholat. Jadi dalam sholat itu nanti ada rukun. Kalau tadi kita bahas
kita pengertian, kemudian syarat wajib, kemudian syarat sah. Nah, sekarang adalah rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang berada di luar sholat, seperti tadi suci dari hadas itu di luar sholat. Tapi kalau sekarang rukun itu sesuatu yang berada di dalam sholat, sesuatu yang berada dalam sholat. Seperti contoh sini, rukun adalah satu niat, yang ke satu adalah niat. Nah, yang kerentek dalam hati itu namanya niat. Kalau sampai kerentek dalam hati ya, itu namanya adalah niat. Sampai kepingin ini, tapi tidak diungkapkan sama lisan. Memang kepingin itu namanya niat. Yang nomor 2 itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti tadi, ya, yang awal itu. Yang nomor 3 itu adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat fardu itu harus berdiri. Kalau tidak mampu baru dia boleh duduk. Kalau sholat sunnah itu tidak apa-apa meskipun dia mampu untuk berdiri, tapi dia tidak melakukan sholatnya dengan berdiri, tidak apa-apa. Kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah. Tapi kalau fardu tidak boleh sampai mampu berdiri seperti saya ini. Tapi sholatnya sampai nanti duduk ketika sholat fardu itu tidak boleh, karena kalau dalam fardu sholatnya harus berdiri. Baru kalau sholat sunnah tidak apa-apa sampai duduk meskipun sampai mampu untuk berdiri. Yang nomor 4, membaca surat Al-Fatihah. Kalau semua ya surat Al-Fatihah ya. Hafal, kalau udah hafal gitu. Sholatnya bagaimana terus ya? Kalau seadanya enggak ya hafal. Yang hafal harus hafalan. Yang hafal harus hafalan. Kalau enggak hafal, maka nanti sholatnya itu bagaimana? Karena memang ketika sholat kita harus baca surat Al-Fatihah. Yang kelima itu adalah rukuk. Tahu rukuk? Nah, yang sampai bertumpuk-tumpuk gitu ya, itu namanya rukuk. Setelah rukuk nanti adalah tumanina dalam rukuk. Kalau tumanina apa? Fokus diam sebentar. Nah, fokus diam sebentar itu namanya tumanina. Jadi kita sholat itu harus ada jeda. Setiap pekerjaan kita itu nanti harus ada jeda. Ketika kita takbiratul ihram harus ada jeda nanti itu kan itu bahasanya rukuk dalam tumanina dalam rukuk. Jadi ketika kita berdiri seperti ini, kemudian kita rukuk. Nah, ketika rukuk kita harus tumanina dalam rukuk, berdiam fokus berdiam dalam rukuk. Diam dulu dengan membaca sunnah atau bacaan dalam rukuk. Bunyinya apa? Nah, bacaan yang berada dalam rukuk. Jadi kita berdiam fokus sejenak dan membaca bacaan rukuk. Nah, setelah itu baru kita berdiri. Makanya kita itu nanti kalau sholat jangan kayak jet gitu ya, set gitu. Atau ini biasanya kalau terawih itu ya, makanya kan ada sholat terawih 5 menit gitu, set. Nah, itu sebenarnya nanti tidak mengerjakan dengan adanya 5. Jadi kita nanti sholat harus tumanina berlebih sedikit. Jadi ada jeda setiap dari pekerjaan kita. Yang nomor 7 itu adalah i'tidal. Tahu i'tidal? Apa i'tidal itu? Sami'allahu liman atau disebut dengan bangun dari rukuk. Kalau kita bangun dari rukuk itu disebut dengan kata-kata i'tidal. Nah, selanjutnya itu adalah sujud. Nah, dalam sujud ini ada bedanya, ada perbedaannya. Ada yang memperhatikan sujud, yang berarti laki-laki. Rendah. Ayo yang itu yang bocor, yang kelas 11 itu. Yang kelas 11 dari bocor.
serius yang tadi Bagas, ya Bagas. Sini. Bagas, ayo. Ayo. Lana, mana Lana? Mana? Iya, sebenarnya. Kalau palu. Kalau palu. Cuma praktek saja. Ayo, tidak apa-apa. Malu sama-sama saja. Ada ceweknya kan? Ya. Ada ceweknya di sini. Mana ceweknya? Iya. Kelihatan kalau kantor sama ini. Ya, kita praktek sujud. Karena memang dalam sujud itu ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Coba, sampai kalau sujud bagaimana? Sujud ya? Coba sujud. Sini. Coba sujud. Meskipun tidak begitu, kita praktek saja. Nah, kalau laki-laki ketika sujud itu tangannya direnggangkan. Coba lagi. Nah, jadi tangannya itu direnggangkan. Kalau laki-laki itu tangannya direnggangkan. Tapi kalau perempuan itu kalau bahasanya itu kincuk. Nah, kincuk. Nah, bukan gitu. Gini. Nah. Yang sini tidak ditutup. Ya, yang pelan. Nah, gitu. Jadi bagian sini sama sini itu agak ditemukan. Nah, itu cara sujudnya laki-laki sama perempuan sudah. Selanjutnya itu adalah tumaninah dalam sujud, sama seperti tadi. Tumaninah itu fokus berhenti sejenak, itu namanya tumaninah. Yang selanjutnya itu adalah duduk di antara dua sujud. Saya tahu duduk di antara dua sujud, duduknya itu bagaimana? Duduk di antara dua sujud yang mau praktek. Bagas. Gantian guys. Itu yang muncul sama itu. Iya, sampai yang ntar lagi. Ayo guys. Duduk di antara dua sujud.